Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Perkenalkan, nama saya Syafri Latif K, guru Bahasa Indonesia di SMK Kesehatan Plus Prima Mandiri Sejahtera Makassar. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua program studi pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor peserta 201503252808. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dengan kompetensi dasar menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur pada materi kelas 2. Mohon saran dan masukan untuk video pembelajaran ini agar lebih baik ke depannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan untuk belajar hari ini tanggal 12 Juni tahun 2023. Tapi sebelum kita masuk materi, saya minta tolong kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan dan sekaligus memimpin doa. Silakan. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa menurut perkenan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak ketua kelasnya telah memimpin doa hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dimengerti dengan baik, dicerna dengan baik, dan berjalan dengan lancar. Oke. Sebelum itu saya ingin mengabsen dulu ya, cek kehadirannya. Yang pertama Adelaine, Agnes, Andi Elsa, Andi Nabila. Jadi yang tidak hadir hari ini ada dua ya, Arsi dengan Nureski. Oke, baik, tidak apa. Semoga kita doakan temannya yang tidak hadir hari ini, semoga bisa minggu depan masuk kembali dan ikut belajar seperti biasanya. Oke, lanjut. Sebelum masuk materi, untuk menunjukkan jiwa nasionalisme kita, saya ingin tunjuk siapa namanya yang di belakang ini, Imeldin. Nah, untuk memimpin lagu wajib nasional dengan judul Garuda Pancasila. Silakan. Garuda Pancasila, aku
Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk. Baik. Sekarang sebelum masuk di materi inti, ya, saya ingin bertanya kepada kalian, ya, apa saja yang dipelajari minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Eka. Untuk minggu lalu kita itu mempelajari tentang teks prosedur. Ya. Teks prosedur adalah suatu teks yang menjelaskan langkah-langkah dan tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Adapun fungsinya itu menjelaskan cara-caranya untuk Ya. mengerjakan suatu kegiatan. Oke, terima kasih banyak. Bagus. Siapa lagi? Ada yang lain? Rian. Silakan. Minggu lalu juga kita mempelajari tujuan dari teks prosedur, yaitu untuk menjelaskan atau menunjukkan cara mengerjakan sesuatu menurut langkah-langkah yang Bagus sekali, ya. Minggu lalu juga kita memang mempelajari tujuannya dan pengertian dan fungsinya. Satu orang lagi. Siapa yang ingin? Iya, silakan Nabila. Materi minggu lalu yang kita sampaikan termasuk jenis teks prosedur. Iya, oh ya. Yang pertama itu teks Pertama. prosedur sederhana, kedua teks prosedur protokol, dan ketiga teks prosedur kompleks. Bagus. Berarti masih diingat pelajaran minggu lalu, ya. Terima kasih banyak untuk persepsinya hari ini karena masih diingat, ya. Nah, sekarang tetap kita masih belajar teks prosedur, ya. Kita masih belajar teks prosedur, ya. Nah, teks prosedur dengan indikator yang berbeda lagi. Yang pertemuan kemarin hanya pengertian, ya, tujuan, fungsinya, menentukan pernyataan umum dan menentukan langkah-langkah tahap demi tahap. Itu yang kegiatan minggu lalu kan. Nah, sekarang untuk pertemuan kita hari ini ialah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya ada pada 3.2, yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Adapun indikatornya menentukan struktur teks prosedur, menelaah struktur dan menyimpulkan struktur kebahasaan teks prosedur. Jadi untuk hari ini ada tiga poin utama yang kita akan capai, yakni menentukan struktur, menentukan unsur kebahasaan dan menyimpulkan. Itu tiga fokus utama kita, ya. Adapun 4.2-nya ini nanti pertemuan selanjutnya, ya. Tidak usah saya bahas itu, kita lanjut. Setelah kompetensi dasar ada namanya tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Saya ingin satu orang siswa membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Silakan ketua kelasnya dulu, ya. Tolong dibacakan di atas. Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode problem based learning, siswa dapat menentukan struktur teks prosedur dengan baik dan benar, menelaah unsur kebahasaan teks prosedur dengan baik dan benar, menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan baik dan benar. Oke, ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga, ya. Ada tiga, yakni menentukan struktur, ya. Struktur. Kedua juga menentukan unsur. Dan yang ketiga menyimpulkan. Ya, ini perlu diingat untuk hari ini. Untuk pertemuan hari ini ada tiga tujuan indikator pencapaian kita, yakni menentukan strukturnya, menelaah unsurnya dan menyimpulkan. Oke. Perhatikan di atas. Adapun alurnya untuk pertemuan kali ini kita fokus di kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. Ada tiga alurnya. Yang pertama, mengungkapkan kembali struktur teks prosedur, mengungkapkan kembali aspek kebahasaan, dan setelah itu
menyimpulkan struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Berkali-kali 3 fokus utama kita hari ini, ya. Struktur, unsur, dan menyimpulkan. Perhatikan gambar di atas, ya. Perhatikan gambar di atas. Apa ini? Wastafel. Air mengalir. Ada air mengalir. Terus ini bisa digunakan untuk apa? Apa lagi? Apa? Cuci tangan? Cuci tangan, cuci piring, cuci buah. Cuci tangan, cuci piring, Cuci buah. cuci buah, cuci sayur, ya. Boleh. Terus ini apa ini? Hand sanitizer. Hand sanitizer, ya. Apa? Iya, sabun. Untuk Sabun. ya, bisa digunakan untuk cuci tangan juga. Apa? Badan. Badan. Sabun. Cuci apa? Cuci buah. Oke. Sama-sama bisa digunakan untuk mencuci, ya. Kalau ini Membersihkan kotoran. Mengeringkan. mengeringkan. Apa? Membersihkan kotoran. Ini? Kian apa? Melap anggota, membersihkan anggota tubuh, ya. Boleh, iya. Betul semua, ya. Jadi ini yang menjadi masalah kita hari ini, karena model pembelajaran kita adalah problem based learning. Jadi ada masalah yang nanti kita akan pecahkan dan kita bahas bersama. Nah, ini anunya, masalahnya. Dari kesekian gambar di atas, kira-kira berhubungan dengan teks prosedur, untuk apa kira-kira ini? Untuk mencuci tangan. Berarti kalau kita mau buatkan teks prosedur, kira-kira apa yang pas judulnya? Cara mencuci tangan yang benar. Ada lagi? Cara? Itu, Ji. Iya. Oke, kalau begitu betul, ya. Ini kita bisa buatkan judul cara mencuci tangan yang benar. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas, ya, akan bahas. Nah, yang pertama, saya ingin salah seorang siswa yang cantik untuk membacakan teks prosedur. Ini teks prosedur, ya. Jadi harus dicermati baik-baik. Silakan Adel, silakan dibaca dengan suara yang keras, ya. Berdiri kalau bisa. Oke. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membaca teks di atas. Cara mencuci tangan yang benar. Mencuci tangan menjadi salah satu kebiasaan hidup sehat. Tidak memerlukan sabun khusus karena kamu hanya membutuhkan sabun pencuci tangan dalam jumlah dan durasi yang pas. Gunakan sabun secukupnya, jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak. Jika tak sesuai, ini justru bisa mengurangi efektivitas dan cara kerja sabun dalam menghilangkan kuman di tangan. Nah, cara yang pertama, tuangkanlah sabun di telapak tangan. Jumlahnya berkisar seukuran uang koin, lalu gosoklah secara merata ke seluruh permukaan tangan. Selanjutnya, gosoklah punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan, lalu ke sela-sela jari. Pastikan produk mengandung alkohol minimal 70%. Itulah cara mencuci tangan yang baik menggunakan air mengalir maupun hand sanitizer. Oke, silakan perhatikan di atas. Setelah kalian mendengarkan apa yang telah dibacakan Adel, ya, saya ingin bertanya, apa kira-kira yang kalian bisa dapat dari teks prosedur di atas? Apa? Ya, ada struktur, baik. Eka, ada struktur. Langkah-langkah. Ya, ada langkah-langkah. Apa lagi? Ada penegasan ulang. Oke, baik, ada penegasan ulang. Kalau unsur kebahasaan ada? Ada, ya, ada. Nah, itu yang kita akan cari. Ini dari teks ini kita akan cari strukturnya, unsur kebahasannya, ya. Yang mana saja strukturnya, yang mana saja unsurnya. Kalau begitu, silakan, saya ingin kalian buka HP-nya, ya, cari di internet
apa saja yang menjadi struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Saya berikan waktu 5 menit untuk mencari sumber dan informasi yang akurat. Silakan. Oke, sudah? Sudah dapat ya? Ya, sudah. Kalau begitu, siapa yang ingin menyampaikan apa itu struktur? Apa saja struktur teks prosedur? Yang pertama ada tujuan, Pak. Pertama ada tujuan. Kedua langkah-langkah. Kedua langkah-langkah. Ketiga penegasan ulang. Ketiga penegasan ulang. Oke, baik sekali. Tepuk tangan. Kalau unsur kebahasaannya ada yang sudah tahu? Unsur kebahasaan ada berapa? Teks prosedur? Angkat tangan. Iya, apa? Ada berapa? Ada 5. Silakan, Nabila. Disebutkan. Pertama itu kata kerja imperatif. Pertama kata kerja imperatif. Apa yang kedua? Dua, pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif. Tiga, kata teknis. Kata teknis. Keempat, konjungsi. Penambahan. Terakhir, deskripsi alat. Bagus. Memang ada 5 ya. Betul ya. Unsur kebahasaan teks prosedur itu ada 5. Yang pertama adalah kata kerja imperatif. Yang kedua, pernyataan persuasif. Ketiga, kata teknis. Keempat, konjungsi penambahan syarat dan konjungsi temporal. Yang terakhir, kelima, deskripsi. Ada deskripsi alat, deskripsi bahan dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kembali lagi di teksnya. Paragraf pertama dulu kita lihat, ya. Kalian sudah paham kan struktur dan unsur kebahasaannya kan? Sudah dijelaskan. Sudah dicari juga di internet kan? Berarti kalian sudah harus paham. Nah, di paragraf pertama saya ingin bertanya, ada yang bisa menemukan unsur kebahasaannya? Ya, Eka. Ada deskripsi alat. Apa? Yang mana deskripsi alat? Bagian kalimat kedua, tidak memerlukan sabun khusus karena kamu hanya membutuhkan sabun pencuci tangan dalam jumlah dan durasi yang pas. Ya, itu deskripsi alat ya. Tidak tidak mana? Tidak memerlukan sabun khusus. Ya, tidak memerlukan sabun khusus karena karena kamu hanya memerlukan sabun cuci tangan dalam jumlah dan durasi, itu kan deskripsi. Kalau banyak ya harus pas-pas. Kan bisa kita membayangkan, itu kan deskripsi membayangkan, bisa mengindrai. Oh iya. Terus apa lagi unsur kebahasaan di dalam? Oke, ini semua saya tampilkan semua. Apa unsur kebahasaan yang bisa ditemukan di dalam selain deskripsi alat? Siapa? Ayub. Pernyataan persuasif. Yang mana pernyataan persuasif? Yang mana itu? Kamu bisa membersihkan tangan menggunakan tisu basah. Oh iya, ini apa? Kalimat apa namanya? Persuasif. Kamu bisa membersihkan tangan menggunakan tisu basah. Mempengaruhi atau tidak? Iya, mempengaruhi. Jadi masuk kategori kalimat persuasif. Kamu bisa menggunakan, kalian bisa menggunakan, mau tidak atau tidak, yang jelas sudah diimbau. Sudah dihimbau ya. Kalian bisa menggunakan, mau tidak digunakan, mau menggunakan boleh, tapi lebih bagus menggunakan ya. Terus apa lagi unsur apa? Ada kata kerja imperatif. Iya, ada kata kerja imperatif. Yaitu tuanglah, Tuanglah, gosoklah. dan bersihkan. Kenapa dikatakan kata kerja imperatif? Karena berakhiran la dan kan. Iya, betul. Berarti sudah paham ini. Sudah paham. Karena diakhiri dengan imbuhan akhiran la, i dan lah, ya kan? Terus apa lagi yang belum dijawab? Apa? Iya, Nabila. Konjungsi. Iya, banyak konjungsi kan? Apa? Konjungsi apa? Selanjutnya. Selanjutnya itu masuk konjungsi apa itu? Penambahan ya? Penambahan. Atau apa lagi? Setelah penambahan. Dan lalu. Ini ada ini. Oh iya, lalu. Iya, lalu itu masuk konjungsi apa? Temporal, waktu. Iya, lalu kan? Nah, itu temporal. Kalau konjungsi temporal berarti waktu. Berhubungan dengan waktu. Oke, ada lagi unsur kebahasaan yang lain? Iya, ini. Hari ini apa? Kata teknis, Pak. Iya, kata teknis. Apa? Ada banyak kan? Kata teknis masuk
antibakteri dan hand sanitizer. Betul. Kata teknis itu di bidang kesehatan ini. Hand sanitizer dan antibakteri. Betul. Berarti saya yakin kalian sudah paham struktur dan unsur kebahasaan. Kalian bisa menentukan dari contoh teks prosedur ini, kalian bisa menentukan struktur dan unsur kebahasaannya. Beri tepuk tangan dulu. Ya, ini dia. Ini dia di atas yang kalian sudah cari. Saya sudah siapkan. Tapi ternyata memang betul kalian sudah paham. Jadi jawabannya sudah ini dia. Meskipun masih ada yang belum disebutkan, tapi sudah mengukur, saya bisa mengukur bahwasanya kalian sudah paham menentukan struktur dan unsur kebahasannya. Oke, baik, kita lanjutkan. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Kalau begitu, silakan berdiri dulu. Kita peregangan. Berdiri. Ya. Perhatikan instruksi saya. Tangan di pinggang. Kalau saya mengatakan kanan, kepala ke kanan. Kalau saya mengatakan kiri, kepala ke kiri. Ya. Oke, itu saja dua instruksinya. Perhatikan. Mulai ya. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Kanan, kiri. Oke. Tepuk tangan. Duduk. Silakan duduk. Sekali lagi saya menguji semangatnya. SMK bisa? SMK bisa? SMK bisa? SMK Prima Mandiri Sejahtera Makassar. Mantap sekali. Iya. Oke. Terima kasih banyak atas semangatnya sampai di inti terakhir kegiatan inti kalian masih tetap semangat. Nah, selanjutnya ya saya akan memberikan masalah yang kedua ya. Masalah yang kedua yakni mengerjakan LKPD yang sudah ada di dalam masalah yang kalian harus pecahkan. Yang pastinya ada menentukan struktur, unsur kebahasaan dan menyimpulkan. Hanya itu. Jadi itu saja yang ketiga. Nah, sebelum saya bagikan LKPD-nya ya kepada kalian, saya ingin seperti kelompok yang minggu lalu, seperti itu saja. Kalian buat kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini ya. Di sini saja ya, berkumpul ya. Berkumpul. Kelompok 2 di pojok juga di situ. Kelompok 3 di sini ya. Kelompok 4 juga di sini. Ya, silakan diatur dengan rapi ya, ya. Jangan acak-acakan, jangan berantakan ya. Silakan. Oke, perhatikan di atas. Ya. Ini ada LKPD ya. Silakan. Jangan dulu diapa-apakan ya. Jangan dulu diapa-apakan, tunggu instruksi dari saya. Tunggu instruksi dari saya ya. Jadi ada di atas LKPD. Sudah di tangan kalian masing-masing kelompok. Untuk dicari sesuai dengan di LKPD kalian tampilannya, ada struktur teks prosedur, terus ada unsurnya ya. Sebelum itu saya jelaskan dulu ini. Ada teks prosedur di dalam, ada kan? Ada teksnya. Terus sebelum kalian mengerjakan jangan lupa isi kelasnya, anggota kelompok. Terus nanti saya akan berikan nilai ya. Lalu selanjutnya ini tugasnya, ada struktur, ada unsur kebahasaan, sudah lengkap, tinggal kalian mengisinya ya. Dan simpulan. Oke. Sudah paham? Silakan dibuka LKPD-nya ya. Ingat tadi yang saya sudah sampaikan, ada 3 ranah penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan,
ada penilaian keterampilan. Jadi, itu yang kalian harus camkan untuk bisa dapat nilai yang maksimal. Oke, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 40 menit untuk mengerjakan. Silakan diskusi dengan baik. Ya, diskusi. Teman setting cuma dia ambil dari lebih nomor dulu ya sampai sini mau sampai depan kita masuk pasangan set. Bagaimana kelompok 4? Ya. Sudah ya. Oke, ini berarti ini kelasnya, tulis ini kelasnya. Jangan dilupa itu harus ditulis lengkap. Ini betul tujuannya, langkah-langkah ditulis yang apa yang kalian dapatkan ya kan. Tulis semua, lengkapi karena kalau perlu rapi. Tulisan yang rapi karena penilaian itu ya. Terus ini dilengkapi semua. Nah, harus diskusi kerjasama dengan baik, betul-betul kerjasama supaya nilai kerjasama itu juga maksimal. Oke, silakan kerjakan. Siapa yang ingin bertanya? Ada? Ya, Rian, kenapa? Pak, itu pengertian kata teknis dijelaskan atau bicara? Oh iya, kata teknis itu kalau kalian sudah dapat kata teknisnya dijelaskan supaya lebih lengkap ya. Dijelaskan, maksudnya ini operasi pengertiannya apa? Ya, hand sanitizer itu apa? Ya, supaya lebih lengkap. Ya, dijelaskannya, ditulis, dicari pengertiannya. Oke, silakan kerjakan. Masih tersisa waktu 15 menit ya, kalian kerjakan. Setelah itu kita presentasikan. Semua kelompok harus tampil untuk dinilai. Usahakan setiap kelompok itu penampilannya maksimal supaya juga nilainya maksimal ya. Oke, mengerti? Silakan dikerjakan 15 menit lagi. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, baik. Karena sudah selesai semua, sekarang waktunya presentasi kelompok. Tiap kelompok harus naik semua mempresentasikan hasilnya ya. Dimulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama langsung dibacakan, tapi sebelum itu perkenalkan dulu kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya atas nama Surya Eka Saputra. Saya atas nama Muhammad Adrian Dwi Pramana Putra. Saya Alamsyah. Saya atas nama Rahma Aldini, saya atas nama Nelson. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, cara pakai tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan tensimeter. Kedua, pasang manset. Ketiga, tempatkan stetoskop pada telinga. Keempat, pompa manset. Kelima, periksa tekanan darah sistolik dan diastolik. Keenam, baca hasil tekanan darah. Adapun struktur ketiga yaitu penegasan ulang. Itu dia cara menggunakan tensimeter manual. Fungsi tensimeter untuk mengukur tekanan darah hanya efektif jika prosedur penggunaannya dilakukan secara tepat. Iya, Pak. Ada 3 struktur, Pak. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, dan terakhir ada penegasan ulang. Oke. Lanjut, apa lagi? Struktur ya. Silakan. Unsur ya. Yang kedua, unsur kebasahan teks prosedur. A. Kata kerja imperatif, yaitu siapkan, letakkan, duduklah, baringkan, melilitkan, lilitkan, pastikan, tempatkan, perhatikan. B. Pernyataan persuasif. 1.
Mindset dililitkan terlalu ketat dapat menyebabkan hasil pembacaan tekanan darah tidak akurat dan terlalu tinggi. 2. Putar klep searah jarum jam hingga tertutup rapat. 3. Pompa mindset dengan cepat hingga jarum pada meteran mencapai angka 180 mmHg. Oke, kesimpulannya yaitu adapun kesimpulan dari kelompok kami adalah yang pertama teks prosedur yang berjudul cara pakai sih. Oke, sudah? Oke, Pak. Oke, baik. Sudah. Ya. Ya. Sudah dipresentasikan kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan dari penampilan kelompok 1? Ada? Ya. Silakan, Ayub, apa yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Abdullah dari kelompok 3. Ingin menanyakan, sebutkan contoh kata kerja imperatif dari teks prosedur tersebut. Ya, oke. Pertanyaannya, sebutkan kata kerja imperatif dan apa alasannya, begitu ya? Apa alasannya? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apa saja contoh kata kerja imperatif dan apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif itu contohnya seperti siapkan, letakkan, duduklah, baringkan, melilitkan, dan lain-lain. Adapun pengertian dari kata kerja imperatif sendiri adalah sebuah kata kerja yang mengandung kata perintah dan di dalamnya memiliki akhiran kan ilah. Oke, bagus sekali ya. Bagus, sudah dijelaskan dengan jelas ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Mantap, sudah dijelaskan dengan jelas. Kata kerja imperatif itu adalah kata kerja yang mengandung perintah. Dan apa saja, kenapa dikatakan perintah? Karena biasanya ditandai dengan ciri-ciri akhiran kan, akhiran i dan partikel lah. Oke, sudah paham? Bagus. Oke, kelompok 1 silakan ke tempatnya, lalu dikumpulkan LKPD-nya untuk saya nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan. Silakan naik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kelompok 4. Silakan. Baik, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya, ya. Saatnya sekarang saya akan memberikan penilaian untuk hasil kelompok kalian, ya. Jadi kelompok 1 mendapatkan nilai 95 karena sudah menunjukkan strukturnya dengan tepat dan jelas, ya. Dari segi pengetahuan sudah menunjukkan struktur unsur kebahasannya dan juga sudah menyimpulkan dengan tepat. Makanya saya memberikan nilai 95. Baik dari segi penampilan, disiplin dan rapi, bertanggung jawab dari sisi pengerjaan kelompoknya. Oke, beri tepuk tangan. Untuk kelompok 2, saya juga memberikan nilai 93, ya. 93 karena sama halnya dengan kelompok 2 masih ada yang belum dimasukkan, ya. Masih belum, sedikit lagi lengkapnya, ya. Kelompok 4 juga saya berikan nilai sama kelompok 3. Berapa? 90 juga sama karena dari sisi yang sama pula, ya. Menentukan struktur dan unsur kebahasannya sudah saya yakin sudah kalian paham, sudah bisa menentukan, tapi memang masih ada sedikit yang belum dijelaskan. Baik, itu nilainya dari saya. Nah, terakhir adalah penutup, ya.
Terakhir, penutup. Di penutup ini, sebelum kita tutup pelajaran, saya ingin satu orang siswa dari kalian untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan, Adrian. Dari pembelajaran hari ini kita dapat menentukan struktur teks prosedur, menentukan kaidah-kaidah kebahasaan, dan terakhir dapat menyimpulkan teks prosedur. Beri tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya, apa kira-kira yang susah dipahami dari materi ini? Apa yang susah dipahami? Ada yang susah? Ya, Nabila silakan. Pak, cara menentukan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Oh, cara menentukan kaidah kebahasaan. Ya betul. Memang agak susah gampang kalau menentukan kaidah kebahasaannya. Karena memang kita harus jeli dalam mencari dan menemukannya. Kita harus paham dulu apa itu kata kerja imperatif. Lalu untuk bisa menentukan yang mana ini ciri-cirinya kata kerja imperatif. Lalu kata kerja kalimat persuasif. Harus paham dulu kalimat persuasif itu apa, lalu bisa menentukan. Lalu kata teknis, kan ini yang gampang, ini kata teknis karena istilah di bidang disiplin ilmu. Kalau kesehatan ya menggunakan istilah-istilah kesehatan. Terus konjungsi kan masih gampang juga, kata penghubung, tapi ada 3 di dalam teks prosedur. Penghubung, syarat, penambahan, dan temporal. Itu kan gampang. Terus yang terakhir deskripsi. Deskripsi itu kalian harus berpikir, kalau deskripsi pasti menggambarkan alat, bahan dan sebagainya. Itu saja yang harus dipahami. Jadi gampang susah. Kalau kalian mengerti dari pengertiannya, kalian mudah menentukan. Tapi kalau tidak tahu mengerti dari kelima itu, susah dipahami. Oke? Terakhir. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Senang? Apa lagi? Seru, ya seru. Menyenangkan. Oke? Nah, untuk materi minggu depan, saya tidak lupa untuk mengingatkan kalian, pelajaran kita minggu depan itu adalah menyusun teks prosedur. Jadi, kegiatannya bukan lagi menganalisis, bukan lagi menentukan, tetapi membuat, menyusun, ya. Masuk lebih sulit lagi keterampilan, ya. Yang tadi itu 4.2. Ini hari ini kan 3.2. Minggu depannya itu penilaian keterampilan, lebih susah menentukan menyusun ataukah membuat teks prosedur. Oke? Baik. Tepuk tangan dulu. Untuk penutup hari ini, sebelum saya tinggalkan kelas ini, kegiatan penutup dipimpin oleh ketua kelasnya, tentunya ketua kelasnya lagi yang membacakan doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya untuk menutup. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terakhir, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak untuk kalian. Minggu depan kita ketemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.